semiliar uang masuk hanya karena hasil jagung itu. Efeknya apa? Sebelum kami terima tanggung jawab ini untuk membangun Kolaka Utara pada posisi ranking tertinggi, juara sedi angka kemiskinan. Paling banyak masyarakatnya miskin adalah Kolaka Utara untuk Sulawesi Tenggara. Juara sedi, Pak. Ya, bayangkan juara sedi. Ya. Berapa angkanya? 17% angka kemiskinan di Kolaka Utara. 2 tahun terakhir ini statistik telah turun mendata secara akurat, independen. Hasilnya bahwa Kolaka Utara angka kemiskinan menekan ke bawah sisa 13%. 4%, Pak, kurun waktu 2 tahun. Dari mana itu? Politika, tambang juga, si garu-garu. Ya, agak kira-kira penghasilan lainnya Kolaka Utara kita lihat. Industrinya kita apa? Semata-mata dari sektor perkebunan. Apa yang paling banyak memberikan kontribusi adalah dari petani itu tadi, jangka pendek itu. Deparo, tanya apa ya pokoknya revitalisasi. Jadi kita tidak bisa puas. Sekarang kita sudah pada posisi ranking 8. Ya, 7 apa 8. Tadinya ranking 1 dari 15 kabupaten yang ada. Tetapi ini kita tidak puas, harus kita tekan lagi. Ya, paling tidak 2 tahun sampai 3 tahun ke depan kita bisa menekan angka kemiskinan itu sampai 5-4%. Kalau kita sudah bisa menekan di situ, maka itu sudah stabil. Ya, tidak mungkin dalam satu daerah tidak ada miskinnya, tidak mungkin. Pasti itu ada. Tapi angka 4-5% itu adalah angka normatif biasa. Sudah bagus angka itu. Nah, di mana kita menginginkan penekanan itu keberhasilan revitalisasi. Jadi saya tidak terlalu banyak memberikan motivasi revitalisasi kakao ini karena saya lihat alhamdulillah di kecamatan Watunowo ini ya rata-rata memperlihatkan cukup bagus, tetapi yang masih perlu dibenahi adalah partisipasi masyarakat. Karena keterbatasan anggaran dari pemerintah, sehingga mungkin masyarakat yang sudah punya kemampuan membeli sendiri bibit, ya tadi ini apa ya riolo, ditokah tadi dibantu oleh pemerintah, Pak. Tidak, kita sendiri yang beli, bahkan kita beli sampai Malaysia, tapi berhasil juga. Kenapa kita tidak lakukan seperti itu? Nah, ini adalah kebaikan kita. Ini pendapatan tamu tuh, tanya pendapatan apa bupati, apalagi pendapatan apa wakil bupati tanya. Tidak mungkin aku malah pada timbaki. Woi, Pak Bupati terima kasih banyak. Saya baru-baru timbang ini, saya dapat 15 juta. Talan ini 5 juta, Pak. Apa pula terjadi gara-gara ero? 10 aja. Awe, kecil kemungkinan. Tetapi kapal terima kasih. Jadi untuk kita juga, Pak. Dan saya tidak pernah niat dan tidak pernah punya tujuan untuk meminta hasil kalau Bapak berhasil. Tidak pernah. Saya semata-mata dengan ikhlas menginginkan membantu Bapak dan Ibu sekalian bagaimana melakukan kegiatan revitalisasi ini supaya bertambah pendapatan. Ada pola hidup, ada perubahan gaya hidup. Ada gaya hidup yang dari tidak ada menjadi ada. Yang tidak punya motor sudah ada motornya. Yang belum haji menjadi sudah haji. Yang belum punya rumah sudah ada rumahnya. Ini peningkatan. Bagaimana supaya ini ada peningkatan seperti itu? Ya, supaya pendapatannya kita yang utama apa? Kakao. Jadi jangan kita terpengaruh sama orang lain. Aja nah masih sekolah busuk buah, penggere dan lain-lain dan sebagainya. Lebih baik digere daripada dia digere. Iya kan seperti itu. Daripada tinggal begitu rompo di bawah, kalau digere kalau rompo itu noleng. Tidak ekonomis juga. Ini kita berbuat, Pak. Aku tuh berbuat di kamatu dewa sitake. Minimal sitake ki mata sekolah.
Tapi kalau tidak ada sama sekali, tidak ada harapan. Itu saya memberikan dorongan ini, motivasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, utamanya para kelompok-kelompok tani. Di samping itu, kaitannya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, saya hanya bukan bergerak semata ke revitalisasi semata. Salah satu upaya kami telah mendekati baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun instansi vertikal teknis. Dalam hal ini adalah pertanahan, untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan sertifikat. Agak gunanya itu juga kalau kita manfaatkan sertifikat yang ada di tangan kita, bisa jadi modal. Kita jadikan aguna, setelah itu kita ambil kredit, kita pakai modal. Apakah modal usaha bergerak atau usaha apa, tergantung Bapak dan Ibu sekalian untuk hobinya masing-masing. Rio loh Pak, aku tahu cuma sertifikat, tidak main. Kadang-kadang kita bayar 2 juta, 1 juta, bahkan ada sampai 3 juta. Ditunggu 6 bulan, 7 bulan. Alhamdulillah sekarang Pak, gratis kita sudah datangkan layanan itu. Tapi ini tidak datang begitu saja, pasti melalui usaha-usaha yang lainnya. Kami sudah melakukan lobby kiri kanan, memperkuat mulai dari pusat, provinsi sampai kepada pertanahan kabupaten. Tolong masyarakat kami supaya ini bisa digunakan. Ya katakanlah bahwa dengan modal sertifikat bisa dijaminkan, dia bisa agungkan kepada bank untuk beli pupuk misalnya atau apa, dalanan sebagainya, tergantung penggunaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah insya Allah hari ini dari 200 lebih kalau saya tidak salah sini ya, yang ada sekarang siap untuk dibagi itu 90-an. Nanti saya bicara lagi dengan kepala pertanahan kalau masih ada tersisa, tapi mungkin sudah ada juga sudah dibagi sebelumnya, belum ada, berarti masih ada tersisa. Kami akan percepat untuk pelayanannya itu. Salah. Pertanahan, ada pertanahan ikut ya? Ya. Nanti kendala-kendala apa kita percepat. Ya. Kalau perlu sampai subuh kerja. Jadi itu Pak, itu semua langkah-langkah dan upaya kami ini pemerintah onro elota iae mitaki, supaya kita bahagia, supaya kita sejahtera. Saya juga bukan saya mengatakan saya korbankan diriku, tidak. Saya juga ini, saya pilih program ini demi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Apa yang kata? Kenapa para bupati tidak mau memprogramkan di sektor perkebunan? Ya, karena ini susah. Sektor perkebunan ini susah program ini. Ada susahnya. Mulai pengadaan bibit kita pelihara. Sudah dipelihara, dicabut. Sudah dicabut, ditanam kembali. Sudah itu dipelihara lagi, dipangkas sampai kepada berbuah. Kapan kita bisa dilihat hasilnya? 2-3 tahun baru kita lihat. Tapi kalau bikin jembatan, direncanakan tahun ini, dilaksanakan tahun ini, pengguntingan kita tahun ini, Muhammad Roy selesai. Perbedaannya di situ. Lalu orang mengatakan kalau banyak jembatan, banyak bangunan kita, bangunan fisik, infrastruktur mega dibangun, maka kita Bapak Nurang masih Bapak Jambas membangun, gak ada bangunannya. Kan begitu, karena yang dilihat saja, yang diakui. Ekonomi masyarakat tidak dilihat. Makanya haji ini kata lu menir haji gara-gara sekolahnya tidak dilihat oleh masyarakat lain, tidak diakui. Ini perbedaannya Pak. Tetapi karena niat suci dan ikhlas saya untuk membantu ekonomi Bapak dan Ibu sekalian, maka saya relakan semua ini untuk Bapak dan Ibu sekalian demi kesejahteraan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi bukan saya pencitraan Pak. Ya, aku akan terkenal jembatan kue buku pintu 2, cantik, besar, nandoi tahu rekreasi ya sena. Saya bikinkan sayap kiri kanan. Kebetulan dia itu sebelah di laut, sungai sebelah timur,
saya jadikan taman sambil jalan jembatan, pasti terkenal Pak, karena jembatan seperti ini belum ada di Indonesia. Saya membuang mungkin anggaran sampai 40 sampai 50 miliar misalnya. Tetapi apa arti semua itu? Jembatan begitu mewah yang hanya dinikmati hanya sampai 30% masyarakat Kolaka Utara. Lalu jauh lebih besar yang kelaparan di mana-mana di desa-desa. Apa artinya semua jembatan itu? Yang terpenting adalah perut. Yang terpenting adalah kebutuhan pokok dulu. Aku yani tersahuti, maka kita tetap akan membangun infrastruktur. Bukan berarti kita tinggalkan, tapi kita dahulukan persoalan perut, persoalan kesejahteraan ekonomi. Tega ke sejarahnya tuh Pak. Aku makedai Pak Desa. Sejahtera mau musik di bahagia mau musik di. Iya bahagia Pak. Nih udah ibu tuh digaga. Jadi digaga deh dompet digaga. Jadi dan napas salina tu sejahtera, napas salina tu bahagia. Aku lega udah tahu ya. Jadi itu tuh takutan negara anak muda. Namun ini aja spekoga pakaiannya kurang beda-beda. Napa didekati oleh cewek. Traktir dulu makan bakso, tapa cakoro. Lega, napu jago jagona. Tapa, kok cara dia kali sedang dompet ya? Bisakah kita sejahtera kalau seperti itu? Itu kan namanya sejahtera. Kan ekonomi kita. Nah, oleh karena itu saya bangun dulu ekonominya masyarakat, perkuat dulu. Kalau sudah kuat ekonominya masyarakat, kembali saya juga akan membangun infrastruktur. Sekarang ini kan saya tidak tinggalkan infrastruktur, tetap saya bangun. Tahun 2020 ini saya telah menganggarkan, saya tidak tahu 40 miliar atau 30 lebih, Pak Wakil. Inilah baru tembus ke Kondara 30 ya 30 lebih, terus lagi dari Tanggaruru ke Porehu itu kurang lebih 13 lebih hampir 14. Terus yang memotong jalan yang pendek itu dari Totalan ke Latawaro kurang lebih 16 atau 21 miliar. Saya juga, tapi ini saya utamakan dulu juga ini. Kalau itu semua tanpa saya perhatikan kepentingan masyarakat yang langsung, mustahil Pak. Namui ulau ke bureki Pak, ulau ke bureki laletae jembatan taga, aku maluku ki Pak, terteki laba katarin perka pasti. Upati aga na lupuri ki, dia lega mandero lagi. Ini kan masalahnya. Tetapi kalau itu sudah stok pangan, sandang, papan, sudah terlengkapi itu semua, saya kira malewa tendre, masa gena punya dingin, masa gena perasaannya, bisa kita mencari upaya lainnya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, saya juga memberikan motivasi ini. Jadi aku makan lagi mana wadi muto, ya, wow, puji muto nenaki aku mau tuki. Ya, tapi alhamdulillah kecamatan ini waktu nunggu semua rajin, kecuali 3 kecamatan ini. Selalu saya bilang kecamatan Lambai, kecamatan Rancangi dan kecamatan Wawo, waduh situ tunang. Ya mohon maaf kalau ada masyarakat kecamatan Lambai, kecamatan Wawo dan Rancangi yang ada di sini, tapi itu fakta. Dewasa ketunang. Jadi yang menyumbang untuk menaikkan indeks penekanan angka kemiskinan Kolaka Utara adalah mulai dari sini ke utara. Itu yang menyumbang, itu yang mengangkat. Ya, jujur saya katakan seperti itu. Alhamdulillah atas upaya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira hanya itu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Aja atas itu kemana mah. Orang sabaka pada kui di mana tu mata aku lebih. Tapi ini niat baik saya kepada kita. Dega gayaro ni aku cek itu makeda manena kayak karena saya jengkel atau tidak cinta dan sayang kepada kita, bukan, justru terbalik, justru karena cinta dan kasih sayang ini sayalah sehingga saking manena kepada bidi demi kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian saya akhiri dengan ucapan Pastabikul Khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.